Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Anak-anak, kalian sudah siap belajar kan hari ini? Hari ini kita belajar tematik. Subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum belajar, kalian harus berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Mama yang selalu setia mendampingi kalian belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, apa sih sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi, itulah sumber bunyi. Contohnya di sini, nih ada anak yang sedang bermain gitar. Senar gitar dipetik sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Ada juga orang yang sedang berbicara. Nih, pita suara bergetar ketika berbicara. Coba kalian bisa praktekkan. Kalian berbicara, lalu kamu pegang tenggorokan kamu di sini, leher kamu. Nah, pasti terasa bergetar. Ini yang disebut pita suara. Jadi, sumber bunyi manusia itu ada di pita suara. Oke, nah sekarang kita bahas tentang keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan Konghucu. Sekarang kita cari tahu yuk. Nah nih, agama Islam. Apa kitab suci agama Islam? Yaitu Al-Quran. Hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Isra Mi'raj. Lanjut. Agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga yaitu agama Katolik. Ini sama, kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besar keagamaannya yaitu Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Jadi sama dengan Kristen. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Nah, agama Hindu kitab sucinya adalah Weda. Hari besar keagamaannya yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Lanjut, agama Buddha. Nah, agama Buddha kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asadah, dan hari Katina. Lanjutnya yaitu agama Konghucu. Nah, kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Hari besar keagamaannya
yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Itulah agama yang diakui oleh negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenai pendengaran manusia, itu telinga merupakan salah satu panca indera. Panca indera, salah satunya adalah telinga. Selain telinga apa saja? Mata, hidung, lidah, kulit. Panca indera itu ada 5 indera. Salah satu yang kita bahas sekarang adalah telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera kita. Itu fungsinya adalah untuk alat pendengaran. Fungsi yang kedua, alat keseimbangan tubuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian telinga. Jadi telinga kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, yaitu telinga bagian luar. 2, telinga bagian tengah. Ketiga, telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Ini bagian telinga luar. Lalu bagian telinga tengah itu terdiri dari tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Tulang-tulang pendengaran itu ada 3 ya anak-anak ya. Tulang sanggurdi, tulang martil, dan tulang landasan. Ya. Yang ketiga itu bagian telinga dalam yang terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran Eustachius. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah gambar dari telinga kita. Nah, kamu lihat tadi telinga bagian luar itu ini anak-anak. Daun telinga. Ini lubang telinga. Dan ini liang telinga. Ini bagian luar. Lalu bagian tengah. Bagian tengah itu terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengar. Tulang pendengar tadi ada 3, sudah Bu Guru sebutkan. Tulang sanggurdi, landasan, dan martil. Itu adanya di sini. Ada di dalam sini. Untuk telinga bagian dalam, 1, saluran setengah lingkaran. Nih. Lalu koklea. Ini. Lalu ini saluran Eustachius. Ini saraf pendengaran di sini. Ya, inilah bagian-bagian telinga. Bagaimana fungsinya? Nah, di sini sudah tertulis. Daun telinga fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Lubang telinga fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Lalu liang telinga fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, ini telinga bagian luar. Sekarang telinga bagian dalam. Gendang telinga fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Lalu apa fungsinya tulang-tulang pendengaran? Fungsinya yaitu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, sekarang
fungsi dari saluran setengah lingkaran. Ini fungsinya yaitu ini setengah lingkaran. Fungsinya adalah membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu koklea, di sini koklea, rumah siput nih. Ini tugas fungsinya adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Sedangkan di sini saluran Eustachius yaitu menghubungkan ruang telinga tengah ke faring. Itulah fungsinya bagian-bagian telinga kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses mendengar bunyi. Bagaimana proses kita dapat mendengarkan bunyi? Nah, pertama adalah getaran dari sumber bunyi, suara gitar, suara orang berbicara, atau suara gendang, dan lain-lain. Ya, itu namanya getaran dari sumber bunyi. Masuk ke gelombang bunyi, ditangkap oleh daun telinga kita. Lalu gelombang bunyi yang merambat di liang telinga hingga bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga bergetar. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tadi ada 3. Sehingga koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengar dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, sehingga otak menerjemahkan bunyi yang didengarnya. Ini adalah proses mendengar bunyi. Lanjut. Yaitu kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz per detik. Nah, itu disebut bunyi audiosonik. Jadi guru ulang, bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz per detik itu adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia, dapat ditangkap oleh manusia. Bunyi itu disebut bunyi audiosonik. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau bunyi pelan. Bunyi pelan atau bunyi lemah itu yang frekuensinya di bawah 20. Itu bunyi lemah. Yang sering disebut bunyi infrasonik. Bunyi lemah yang kekerapannya atau frekuensinya di bawah 20. Contohnya orang yang berbisik-bisik. Kita nggak bisa mendengar orang yang sedang berbisik-bisik. Lalu bunyi daun yang jatuh dari pohonnya, kita juga nggak pernah dengar. Bunyi daun, tahu-tahu ada daun kering di bawah. Nah, itu bunyi pelan atau bunyi infrasonik. Dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau bunyi keras. Bunyi yang terlalu keras. Itu yang frekuensinya di atas 20.000 Hz per detik. Yang disebut bunyi ultrasonik. Contohnya yaitu bunyi halilintar, pesawat yang sedang mendarat. Ya, itu bunyi ultrasonik. Lalu indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber dan tinggi rendahnya bunyi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga?
telinga kita perlu kita rawat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena diberi telinga. Nah, telinga harus kita rawat supaya berfungsi dengan baik. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, caranya: 1. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. 2. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, kalian segera pergi ke dokter THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan telinga kalian. Sebaiknya ke dokter THT itu 6 bulan sekali. Yang ketiga yaitu jika ada suara yang memekakan, suara yang keras ke telinga kita, kalian harus segera tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembelajaran 2. Kerjasama dalam keragaman. Apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam keragaman? Yaitu kerjasama yang merupakan kegiatan yang sudah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Apa manfaat kerjasama? Tentu ada manfaatnya dalam kerjasama. Nah, 1. Meringankan pekerjaan. Pekerjaan berat menjadi ringan karena dilakukan bersama-sama. 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, karena dikerjakan bersama-sama. 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Lalu 4. Memupuk rasa tolong menolong. Nah, itulah manfaatnya kerjasama. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Itu kerja bakti, membersihkan halaman sekolah bersama dengan teman-teman di sekolah. Nah, itu adalah contoh kerja bakti, contoh kerjasama dalam keragaman di sekolah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Pola lantai dasar. Minggu yang lalu kalian sudah memperhatikan video tari bunga jambu. Ya. Nah, pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari atau manfaatnya atau gunanya. 1. Menciptakan kekompakan antara penari. 2. Memperindah tarian. 3. Membentuk komposisi dalam pertunjukan. Lanjut. Nah, ini contohnya. Menari formasi gerakan tari Hunggang Jumpa. Ini penari ini membentuk formasi pola lantai horizontal lurus. Ada lagi contohnya. Nah, penari ini bergerak menyebar, membentuk pola setengah lingkaran. Kalian perhatikan, ini setengah lingkaran.
Ada lagi contohnya yang lain, yaitu penari bergerak ke depan membentuk pola lingkaran. Kalian lihat semuanya nih. Posisinya melingkar, maka disebut pola lingkaran. Lanjut. Nah, ini penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Pola itu polanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah sampai ke tugas tematik kalian, yaitu halaman 46. Kalian buka buku cetaknya, buka halaman 46. Nah, di situ kamu kerjakan di buku tulis. Kamu tulis yang rapi, boleh isinya saja. Nah, kan buku jelaskan nih. Nomor 1. Perhatikan bagian-bagian telinga yang ditunjuk. Contohnya yaitu A itu apa? B itu apa? C itu apa? Lalu B, apa fungsi A? Kalau kalian tadi daun telinga misalnya, fungsinya daun telinga apa? C, kamu apa? Lalu fungsinya apa? Untuk nomor 2, kamu tulis dulu nama kegiatan. Contohnya misalnya mendengar suara yang terlalu keras. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Itu kamu tutup telinga kita. Kamu buat lagi. Paling tidak 3 contohnya. Untuk nomor 3, tuliskan macam-macam agama yang ada di Indonesia beserta hari rayanya. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru, ya. Agamanya Islam, hari besarnya apa. Oke, itu halaman 46. Dan halaman 54. Halaman 54 kamu lihat juga. Ya, untuk nomor 1, tuliskan contoh kerjasama dalam keragaman yang terjadi di rumah dan di sekolah. Tadi sudah Bu Guru kasih contoh. Yang kedua ada 2 gambar. Yang satu kerjasama saat ulangan. Yang B kerjasama pembersihan kelas. Nah, itu pertanyaannya. Kerjasama yang mana yang memastikan kamu melakukannya? Kerjasama manakah yang semestinya kamu lakukan? A atau B kamu tulis. Mengapa demikian? Alasan kamu apa? Untuk nomor 3, Indonesia memiliki beragam jenis tari tradisional. Setiap tarian memiliki makna yang berbeda-beda. Tuliskan contoh tarian berkelompok yang berasal dari daerah-daerah berikut. A. Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu contohnya apa? Demikian penjelasan Bu Suci. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan.